Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita baru saling melakukan proses serah terima mengenai kepengurusan DKM yang lama pada DKM yang baru. Sebetulnya saya mau nanya dulu baik yang tadi barangkali ada yang bersedia, kawan-kawan barangkali Pak Agus, ini banyak sebetulnya. Jadi silakan mangga barangkali yang kira-kira memang berkenan itu sebelum berjalan jauh gitu ya. Tapi pada yang malam yang berbahagia ini mudah-mudahan apa yang kita lakukan dimudahkan oleh Allah, dirahmati Allah. Tadi sebelumnya bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, di sini ada sesepuh Pak Ikin, Pak Haji Iding, ada juga Pak Evan, Ketua Paguyuban, bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang tidak disebutkan satu persatu. Sebelum melangkah terlalu jauh, nanti di akhir akan coba kita munculkan susunan kepengurusan. Yang ini sebetulnya nanti kita sambil santai saja, sambil dibahas. Barangkali ada masukan dan sebagainya gitu ya, itu silahkan nanti. Tapi sebelumnya saya coba pengen memperkenalkan diri. Barangkali memang ada yang belum tahu secara lebih jauh, khususnya saya gitu ya. Jangan sampai nanti ya tadi salah memilih orang dan sebagainya, bagus. Kalau yang sudah ya alhamdulillah sudah sering ketemu dan sebagainya mungkin insya Allah tahu gitu ya. Tapi yang artinya yang mungkin juga baru hanya beberapa kali gitu kan bertemu. Nah ini saya coba perkenalkan diri dulu. Mudah-mudahan ini semata-mata hanya sebatas bapak-bapak, ibu-ibu mengetahui mengenai saya gitu ya. Karena jangan sampai tadi ibarat pepatah itu membeli kucing dalam karung gitu kan. Jangan sampai nanti sudah diamanahkan mengenai kepengurusan DKM ini ternyata harusnya nggak cocok nih dan sebagainya. Nah itu kurang lebihnya tujuannya ke arah sana supaya lebih memahami gitu ya. Nah baik, saya perkenalkan nama lengkap ini saya Ade Hermawan. Kebetulan di sini ada 2 Ade atau ada berapa di warga? Ini juga perlu disampaikan, sangat penting kalau menurut saya ya. Mudah-mudahan bukan tujuan apa-apa, tapi artinya kadang-kadang ada salah penafsiran. Kadang-kadang ada yang manggil saya misalnya itu maaf ya, kadang ada itu Ustaz, ada yang manggil lagi Pak Haji, padahal saya belum Pak Haji, saya belum haji, memang umur sudah gitu ya. Lalu Ustaz juga itu kan sebetulnya panggilan untuk guru kalangan di bidang keagamaan, misalnya pesantren dan sebagainya. Jadi saya sebetulnya bukan di bidang sana gitu kan. Nah ini perlu sekali menurut saya diluruskan supaya artinya ya mengetahui juga. Lalu background pendidikan mungkin ya, karena ini penting saya rasa supaya tidak salah tadi penafsiran. Saya mungkin SMA saja kalau sebelumnya terlalu panjang. SMA saya di SMA 3 Tarunas. Nah itu SMA 3. Lalu setelah SMA saya melanjutkan pendidikan di Politeknik ITB di Bandung. Setelah dari Politeknik ITB saya melanjutkan ke UGM di Bandung. Dan jurusannya pun ekonomi Pak Bu. Jadi saya bukan di bidang agama. Jadi saya supaya ini sekali lagi supaya meluruskan, jangan sampai ya tadi salah. Jadi karena di sini saya rasa sangat banyak yang memiliki keilmuan yang sebetulnya tepat di bidangnya, gitu kan. Jadi jangan sampai salah penafsiran tadi. Lalu mengenai pekerjaan mungkin ya. Pekerjaan saat ini sebetulnya saya banyak di rumah. Pengacara, pengangguran banyak acara. Jadi saya sebetulnya itu pengen di rumah itu pengen banyak istirahat, bagus.
Tapi tiba-tiba ini diminta warga, diminta Pak Dedi juga untuk memegang DKM ini. Artinya saya sebetulnya tuh sudah pengen melepaskan aktivitas pekerjaan, pengennya jadi jamaah saja sebetulnya. Saya niatnya seperti itu. Jadi kalaupun misalkan jamaah di Masjid Al-Fatimah atau saya jamaah di masjid depan Anurida gitu ya, memang saya niatkan untuk jamaah saja gitu. Tapi ya apa boleh apa kata gitu kan, ternyata takdir Allah seperti ini gitu kan. Tapi artinya ini menjadi suatu tantangan juga. Saya memang ya maaf yang pengen ada ketenangan untuk ibadah dan sebagainya, pada saat yang sama diberikan amanah untuk memegang manajemen masjid ini. Pikir-pikir juga ini juga sama, ibadah juga. Jadi akhirnya setelah diluruskan dan sebagainya, insyaallah insyaallah. Tapi sekali lagi saya tawarkan sebetulnya ke bapak-bapak, barangkali ada yang berminat silakan. Karena saya sendiri sekali lagi niat awal itu betul-betul hanya sebagai jamaah. Nah itu ya, supaya artinya ini memang apa ya, runutan ini kan. Nah pekerjaan tadi emang saya sekarang banyak di rumah. Sebetulnya alhamdulillah saya ada saya swasta gitu kan. Jadi ya tadi kalau diceritakan sedikit panjang, saya memang ada satu usaha yang itu sudah 10 tahunan berjalan, dan itu memakan tadi energi, pikiran, tenaga luar biasa Pak. Kebetulan saat ini ada karyawan saya 45 orangan. Itu luar biasa. Saya rasa selama 10 tahun terakhir ini saya bimbing mereka, saya ajari mereka. Saya justru pengen istirahat sebetulnya. Makanya mungkin saya banyak di rumah. Yang kaitan dengan usaha tadi sudah saya delegasikan, sudah saya kasihkan. Artinya sistem manajemennya memang berjalan. Jadi saya tinggal memantau saja atau mengkontrol. Saya bisa memonitor perkembangannya melalui lewat saya di sini gitu. Nah ini sedikit itu ya, sedikit cerita mungkin supaya tadi artinya jangan salah penafsiran. Jadi saya secara keilmuan dan sebagainya mohon banyak bimbingan sebetulnya, mohon banyak bimbingan. Itu sedikit kisah atau cerita tentang diri saya. Yang berikutnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ketua DKM yang lama, kepada Bapak Feby, kepada partnernya Pak Heri, luar biasa. Kita tahu semua Pak Heri perjuangannya di masjid ini. Jadi kita kadang-kadang suka malu Pak Bu. Jadi dengan kepengurusan yang lama begitu semangatnya luar biasa. Nah ini insya Allah mudah-mudahan saya berharap next kedepannya itu untuk yang kepengurusan yang baru ini, yuk mari Bapak Ibu kita sama-sama makmurkan masjid ini. Masjid ini insya Allah sudah sangat luar biasa. Mungkin kalau kita bandingkan dengan beberapa perumahan, ini luar biasa. Pak Dedi sudah membangun sangat-sangat representatif tempatnya gitu kan. Jadi andaikan tidak dimakmurkan ya sangat sayang. Dan saya tidak perlu banyak memberikan mungkin apa ya namanya dalil dan sebagainya, karena luar biasa. Bagi siapa yang mau mengurusi masjid, memakmurkan masjid, maka dalam surat At-Taubah ayat 18 itu disebutkan bahwa itulah cirinya atau tanda-tanda orang yang beriman. Nah ini yuk kita mari sama-sama berlomba. Janji Allah sudah pasti. Surat At-Taubah ayat 18 bahwa siapa yang melakukan hanyalah orang-orang yang beriman yang memakmurkan masjid. Hadis Nabi pun sangat banyak. Pada saat siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka yang melakukan ajakan yang kita ajak untuk melakukan suatu kebaikan, maka kita akan mendapat pahala juga dari orang yang kita ajak tadi mengarah ke kebaikan. Nah ini salah satunya sebetulnya
kalau kita memaknai ini, betapa luar biasa imbalan atau pahala saat kita mau mengurusi atau memakmurkan masjid ini. Maka saya dalam kesempatan yang baik ini, mari bapak-bapak, ibu-ibu, kita satukan frekuensi, satukan pemikiran, luruskan niat. Karena kalau misalkan ada pemikiran yang misalnya di DKM itu masih ada pemikiran untuk pengen disebut mungkin oleh orang lain dan sebagainya, atau mungkin mencari materi. Nah, ini dua hal ini bukan di sini tempatnya, karena pasti akan kecewa. Kita satu luruskan niat tadi. Pada saat kita melakukan masjid ini, ya cuma satu tujuannya adalah berharap ridho dan pahala Allah. Jadi bukan artinya begitu kita aktif di masjid, lalu pihak DKM memberikan semacam upah gitu ya. Ya kita juga, Bapak Ibu nanti bisa lihat ya, nanti kita ke depan akan coba ditransparansikan dari sisi keuangannya. Kita akan coba share terus bagaimana pemasukan dan sebagainya yang ada di Masjid Al-Fatonah. Jadi perlu disampaikan ya, dengan rata-rata yang kalau tidak salah itu besaran per minggu itu masih di sekitaran antara 400 sampai 600 ya, Mas Adam, gitu ya, per minggu ya. Ini Bapak-Bapak Ibu perlu diketahui, pemasukan Masjid Al-Fatonah kurang lebih setiap Jumat itu kita buka kisarannya biasanya 400 sampai 500. Jadi kalau misalkan 500.000 per minggu dikali 4, nah itu udah ketahuan tuh 2 juta. Sedangkan kalau kita bicaranya upah tadi ya nggak mungkin. UMR Cirebon aja berapa Pak? Apa berapa? Kuningan ya. Nah itu UMR Cirebon lebih tinggi kalau nggak salah 2,2 hampir. Jadi memang tidak akan cukup. Nah, maka dari itu kalau kita berharap materi tadi ya nggak akan ketemu di sini. Nah ini mohon betul-betul kita minta dukungan. Mangga nanti begitu nanti bisa dimunculkan kepengurusan. Ini kepengurusan yang nanti dimunculkan sebetulnya bukan kepengurusan yang final, yang fix gitu kan. Nanti kita coba lempar kepada forum yang ada di sini. Artinya saya sangat berharap kita bareng-bareng tadi partisipasi. Tapi betul-betul ya tadi dari lubuk hati yang terdalam. Lillahi ta'ala kita sama-sama bangun, kita makmurkan masjid ini. Nah itu kurang lebihnya seperti itu. Jadi saya mohon betul-betul nanti minta bapak-bapak yang misalkan yang tidak tertulis di sini itu misalnya ada bapak-bapak khususnya ya. Kalau ibu nanti di bagian ada di bidang muslimah khusus ya. Bapak-bapak khususnya pada saat ada yang tidak muncul di sini lalu misalnya nanti mau ikut berperan, ini mangga silakan Pak. Kita dengan tangan terbuka silakan kita menanti sama-sama memakmurkan masjid ini. Ya kurang lebih seperti itu untuk awalan, dan selanjutnya kita coba lihat kepengurusan masjid ini. Tapi sebelumnya mungkin yang bapak-bapak ini yang sebelah kiri saya bisa geser Pak, mungkin bagus ke tengah situ karena kelihatannya nggak kelihatan Pak kalau di situ ya. Pak Nar mungkin bisa di situ, saya juga geser ya. Nah bisa di sini Pak Nar, Pak Fajar, supaya kelihatan Pak, karena kita belum ada screen layar. Nanti mudah-mudahan barangkali bapak-bapak ibu-ibu ada yang menyumbang screen ini enak di sini kelihatannya, tinggal tarik, jadikan view-nya di tengah gitu ya. Silakan kita nanti menerima, ada nanti divisi atau bidang pemberdayaan ekonomi dan JIS atau wakaf mungkin. Jadi siapa yang barangkali punya screen yang tidak terpakai mungkin atau mau menyumbangkan yang baru itu maka silakan bisa. Nanti kita rencana mungkin yang di depan sini kita kasih screen supaya ada kajian-kajian atau ada musyawarah lebih enak, pakai fokus jelas. Nah ini saya sebutkan ya, Pak Hadirin jelas. Nah ini yang dari ketuanya sudah jelas ya.
Yang sebelah kiri itu pembina. Pembina ini Pak Kiai Haji Sa'an, tapi beliau yang memang kondisi sudah sepuh dan sebagainya. Nah, tapi insya Allah nanti akan disampaikan. Kita akan silaturahmi mudah-mudahan ke tempat atau rumah beliau. Yang kedua Pak Dedi Sumardi. Jadi beliau di pembina. Berikutnya Bapak Ikin. Pak Ikin punten panjangan siapa Pak? Sodikin aja tuh. Oh gitu. Bapak Ikin Sodikin, karena Pak Ikin kebetulan ada dua. Namanya Pak Sodikin juga yang depan. Jadi Pak Ikin Sodikin, nanti Pak Abdul bisa diedit. Yang berikutnya Pak Haji Iding. Pak Haji mana Pak Haji? Oh ya. Jadi dimohon kesediaannya ini ya termasuk menjadi sesepuh di perumahan kita. Ada Pak Haji Iding, Bapak Ikin Sodikin, Pak Dedi Sumardi, Pak Haji Saran. Tapi meskipun sesepuh semangatnya luar biasa. Pak Haji Iding, ya? Oh iya sorry. Betul. Jadi supaya diketahui ya, saya lupa nih. Jadi nanti sampai ke pengurusan ke yang lain-lainnya tuh mohon berdiri supaya tahu semua. Karena bisa jadi banyak juga yang belum tahu ya Pak ya. Nah diulang berarti ini. Nah Pak Kiai Haji Abdullah Sa'an ini yang tidak hadir, beliau terkait sabda hal. Yang kedua Pak Dedi Sumardi juga diwakili oleh Mas Adam. Tapi tahu semua Pak ya. Ada yang belum tahu. Yang ketiga Bapak Ikin Sodikin. Pak Ikin punten Pak, bisa berdiri. Kenal ya. Berikutnya Pak Haji Iding. Nah ini barangkali belum kenal Pak Haji Iding, punten Pak. Nah ini beliau, rumahnya di posisi tengah, bloknya saya nggak hafal, blok J. Oke, ini pembina DKM yang akan ke depan. Jadi fungsinya nanti akan dijelaskan. Kita lanjut dulu ya kepada susunan kepengurusannya dulu. Bendahara kita ada dua. Bendahara satu ini Pak Suripto, Pak Silto, punten berdiri Pak. Nah ini beliau Pak Suripto nih. Yang kedua bendaharanya Mas Adam. Mas Adam, enggak berdiri. Nah ini yang ganteng ya. Yang berikutnya sekretaris. Nah ini sekretaris cukup terkenal di kalangan warga ya. Namanya adalah Abdul Rohmana. Pak Abdul berdiri, berdiri yang berdiri. Ini beliau Pak Abdul, sekretaris. Berikutnya lanjut dulu ke seksi, divisi atau bidang-bidang. Jadi kita bikin ada beberapa bidang. Jadi gini, saya kasih gambaran awal dulu ya. Nanti rencana ke depan DKM kita bekerja, kita belajar, kita upayakan yang berjalan itu adalah sistem manajemennya. Jadi bukan artinya nanti misalnya apa-apa mungkin ke saya, itu enggak. Jadi misalkan yang bertanggung jawab terhadap kaitan dengan khotib, misalkan imam, jadi ya misalnya imam rawatib dan sebagainya, itu ada bidangnya, ada orangnya yang nanti menghandle untuk itu. Nah kita belajar, sambil belajar kita coba buktikan bahwa kita bisa. Masjid Al-Fatimah ini saya rasa punya banyak sekali talenta ya, Evan ya, luar biasa, punya kemampuan. Oke ya, lanjut dulu. Yang pertama adalah bidang dakwah dan ibadah. Nah ini nanti penjelasannya setelah ini ada. Ketuanya itu adalah Pak Yayat. Pak Yayat mangga berdiri. Nah ini Pak Yayat. Ada pertanyaan Bu? Barangkali. Oke ya, lanjut. Anggotanya ini sekali lagi sebetulnya belum final. Saya harapkan bapak-bapak mungkin khususnya ya, ini kita minta bantuan.
makin banyak akan lebih baik, Pak. Jangan sampai pada saat kita melakukan suatu kegiatan, ada rapat, ternyata bidang itu nggak ada orangnya. Nah, itu yang kesulitan. Nah, makanya kita perlu keikhlasan tadi. Ini juga perlu kedisiplinan. Yuk mari bareng-bareng. Jangan sampai masjid ini kita nomor 2 kan, nomor 3 kan. Bikinlah prioritas yang nomor 1. Ya. Oke, lanjut. Anggotanya yang pertama Pak Ade Sukmana. Pak Ade, berdiri Pak. Nah, ini Pak Ade yang Pak Ade Kawa yang berkaitan dengan nikah beliau. Terus Pak Sodikin ini yang di depan, kebetulan beliau lagi di Palembang. Jadi yang di depan dari tidak ada. Yang ketiga ini Pak Ali. Pak Purnomo ada nggak Pak Ali? Pak Ali Asap Sebra. Tadi bisa ada ya tadi? Ya. Ini memang ada beberapa yang izin. Jadi nggak semuanya hadir di sini. Ya terkait satu dan lain hal. Tapi ini Pak Ali ini dari Zebra ya, dari Asaba. Lalu Mas Salim. Nah Mas Salim. Ini Mas Salim yang luar biasa ya. Oke. Selanjutnya Mas Hilmi. Ada nggak Mas Hilmi? Bapak ada nggak Mas Hilmi? Hilmi dari Asaba. Nggak hadir ya. Ini Hilmi dari Asaba, masih muda. Ini nanti silahkan ya di masing-masing pos bidang ini kalau ditambah yang ada di sini kebetulan misalnya mau silahkan, kita tunggu, kita menerima dengan lapangan terbuka. Yang kedua adalah bidang humas dan sosial kemasyarakatan. Nah ini kurang lebih berkaitan dengan masyarakat juga dengan humas. Jadi saya harapkan era sekarang itu kan serba digital ya, media maksudnya. Nah kita jangan kalah dengan konten-konten yang ya maaf nggak mendidik gitu kan. Nah kita nanti di humas ini kita pikirkan bagaimana caranya kita menginformasikan kegiatan-kegiatan positif melalui bidang ini. Dan juga sosial kemasyarakatan, kita harapkan nanti yang berkaitan dengan masyarakat, sosial kemasyarakatan, misalkan mungkin ada yang kematian dan sebagainya, kita bisa berkoordinasi. Karena kebetulan juga ini pasti koordinasinya dengan bagian korlap Evan ya. Nah ini diketuai oleh Bapak Evan Jalu. Pak Evan diperkenalkan. Ini betul. Oke, itu Bapak Evan, anggotanya Pak Adit, ada nggak Pak Adit? Nggak ada. Pak Fajar, Pak Fajar, siap Pak Fajar ya? Nah berdiri Pak, supaya tahu. Nah, mohon kesiapannya Pak Fajar ya. Ini mohon maaf Pak, jadi karena mungkin ada beberapa atau banyak yang artinya orang-orangnya cukup banyak, saya belum sempat, ada beberapa orang yang belum sempat saya konfirmasi karena terkait dengan waktu dan sebagainya gitu. Jadi mohon maaf, bukan maksud apa-apa, tapi ya itu tadi kaitan dengan waktu dan sebagainya. Yang berikutnya adalah Pak Dani, tapi kayaknya nggak hadir juga ya. Nggak hadir, oke lanjut. Selanjutnya adalah bidang pendidikan. Nah bidang pendidikan ini ketuanya adalah Ustadz Lukman. Tapi beliau WA ke saya, posisinya lagi di Kerawang, di luar kota. Jadi mohon dimaklumi, tapi sudah saya konfirmasi beliau insya siap. Anggotanya antara lain Pak Rohmani dari Asaba juga. Beliau izin juga, kebetulan lagi pulang kampung ya ke keluarganya di Jakarta. Selanjutnya adalah Pak Deden. Pak Deden, perkenalkan Pak. Nah ini. Nggak ada yang belum kenal, tapi sudah cukup terkenal sebetulnya. Selanjutnya, nah ini perlu diketahui, makanya tadi saya coba minta bantuan bapak-bapak khususnya. Yuk mari bareng-bareng kita makmurkan masjid ini gitu kan. Karena kita keterbatasan dari sisi orang. Ini ada juga Pak Abdul muncul juga di sini. Pak Imam ya? Pak Imam sudah ada. Nanti sudah ada. Abdul sudah ada.
Ada di mana Pak Imam? Oh iya, di pemberdayaan ekonomi dan JIS Pak Imam. Kayak tadi terakhir itu masuk ke bidang apa tadi, pendidikan ya. Cocok. Jadi Pak Abdul merangkap juga meskipun sekretaris. Itulah kenapa kita terus terang Pak, keterbatasan orang sebetulnya. Nanti setelah ini kita diskusi siapa yang kira-kiranya bisa dimasukkan, kita akan edit, kita akan sebelum nanti dicetak tanda tangan. Cocok ya Pak Imam. Nah selanjutnya bidang pemberdayaan ekonomi dan JIS, nanti penjabarannya deskripsinya setelah ini ya, diketuai oleh Mas Salim. Nah ini juga sama tadi, jadi merangkap juga, makanya kita perlu banyak orang sebetulnya. Yang berikutnya anggotanya Pak Imam. Nah Pak Imam monggo berdiri Pak, perlu kenal nih yang lain. Ini ya Pak Imam. Selanjutnya adalah Pak Deden lagi. Mohon keikhlasannya Pak Deden, Pak Abdul, satu lagi Pak Salim. Karena sekali lagi Pak, kita kurang orang. Kita rencana menjalankan ada banyak program gitu ya, tapi ya tadi keterbatasan orang tadi. Berikutnya Pak Purnomo, mohon keikhlasannya Pak. Silakan berdiri Pak Pur supaya lebih terkenal. Nah ini Pak Purnomo dari tim Asaba. Perlu diketahui ya bahwa Bapak Ibu-ibu jamaah kita itu pada saat ada acara itu kebanyakan kalau kita lihatnya dari unsur Asaba. Kita harus, makanya ini perlu disampaikan kenapa. Mari bareng-bareng kita lakukan. Jadi kalau ada acara yang khususnya sekarang rutinan, itu adalah pembacaan Yasin dan tahlil itu malam Jumat atau malam Selasa itu berjanji ya, pembacaan berjanji itu ya tadi mayoritas itu Pak banyaknya dari Asaba. Kalau Asaba libur, tanggal merahnya weekendnya panjang, nggak ada orang. Kita kadang-kadang cuma 3-an, Pak Haji Hadi misalnya, saya sama Pak Abdul, udah kadang-kadang jadi bubar Pak. Nah ini sangat disayangkan. Yuk mari kita sama-sama memakmurkan dengan kegiatan-kegiatan nanti yang efektif ya. Berikutnya bidang rumah tanggaan. Nah ini diketuai oleh Panar Kima. Pak Panar, silakan berdiri Pak. Ini ya, Panar mohon. Panar mohon keikhlasannya Panar ya, ikut membantu kaitan dengan sarana prasarana kurang lebih gitulah, rumah tangga itu kurang lebih dengan berkaitan dengan gedung dan sebagainya. Lalu anggotanya adalah Pak Yuyus, monggo Pak, dimohon berdiri. Nah ini Pak Yuyus. Berikutnya Pak Alek atau Pak Dudi ada nggak? Pak Alek, enggak? Nah ini Pak Alek. Pak Alek. Tapi sudah tahu semua ya Pak Alek. Pak Alek punya 2 nama, jadi jangan sampai ketukar Pak Alek atau Pak Dudi. Jadi Pak Alek mohon kesediaan, mohon keikhlasannya untuk bisa membantu di masjid. Berikutnya Pak Wawan ada nggak? Pak Wawan nggak ada ya. Lanjut Pak Yaya, ini sebetulnya marbot kita ya. Beliau sudah saya ingetin tadi sore, siang supaya bisa hadir, tapi ya ternyata nggak hadir. Selanjutnya, nah ini terakhir adalah bidang muslimah. Muslimah ini seperti kita ketahui, ibu-ibu di komplek kita selalu ada kegiatan, khususnya hari Sabtu ya kalau nggak salah itu ada acara pengajian dan sebagainya. Sudah berjalan. Nah, untuk lebih terkoordinir, karena pasti berkaitan nanti dengan DKM, ibu-ibu. Jadi untuk efektivitas dan sebagainya itu nanti masuk dalam struktur kepengurusan DKM yang baru. Meskipun sekali lagi nanti dijabarkan ada apa namanya deskripsinya. Meskipun sekali lagi kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan ya silakan berjalan ya. Paling-paling hanya sebatas nanti koordinasi
Jadi maaf kadang-kadang untuk melaksanakan suatu pengajian mungkin diperlukan sarana prasarana ya Bu ya, mungkin terkait dengan mic mungkin atau ya kaitan lain-lain lah dan sebagainya, itu perlu dibantu. Nah ini diketahui oleh Ibu Haji Yaya, ada Bu Pak Haji Ding. Nah, ini mohon disampaikan Pak Ibu Haji Yaya ketuanya, anggotanya meliputi sekretaris dan bendahara. Jadi nanti artinya tiga bagian ini, ketua muslimat, lalu sekretaris dan bendahara, silakan nanti koordinasi kepada ibu-ibu artinya yang sudah berjalan ini. Jadi nanti hanya sebatas kita koordinasi saja ya. Oke, itu ini anggotanya, sekretarisnya adalah Ibu Eli. Ibu Eli monggo Bu, supaya diketahui. Nah ini Ibu Eli ya, terima kasih. Selanjutnya Ibu Heli. Ibu Heli. Nah ini Yayang Om Pebi. Oke, ini Bu Heli. Jadi dua ya sekretarisnya berarti ya. Selanjutnya bendahara, ini kayaknya Ibu Deni ya namanya ya. Oh, Ibu Deni. Ibu Deni nama lengkapnya nama sendiri atau ya? Oh nah itu. Makanya tadi ini saya dapat dari istri, tapi pikir saya ini suaminya ya Bu ya? Pak Deni ya? Betul ya? Nah, berarti nanti tolong diedit Ibu Yaya sama berarti. Nah. Jadi kesalahan ada pada sekretaris Bu. Nanti Pak Dul tolong diedit. Ini bendaharanya Ibu Yaya berarti ya. Oke, ini kepengurusan yang tertulis dulu. Nanti silakan setelah ini setelah ini akan masuk kepada rincian. Jadi gini, kenapa ini penting juga supaya bapak-bapak ibu-ibu khususnya apalagi yang menjadi masuk ke dalam struktur kepengurusan supaya tahu apa yang akan dikerjakan ya. Jadi nanti dirinci dari struktur ini, lalu kegiatan-kegiatannya semacam kayak deskripsi kerja lah atau job desk di masing bidang itu kurang lebih apa. Nanti setelah itu kita coba sharing, ngobrol. Jadi nanti setelahnya dijelaskan mengenai job desknya, kita sharing coba ya, barangkali ada masukan dan sebagainya. Bapak-bapak lebih baiknya seperti apa, efektifnya seperti apa, atau bahkan ada masukan dan sebagainya, silakan. Lalu terakhir nanti mohon diingatkan pesan dari Pak Ikin itu nanti kita coba bahas mengenai acara yang dalam waktu dekat kita ini, acara Mauludan ya. Nah ini oke, lanjut aja sekarang ke coba deskripsi pendidikan ini setuju tidak rangkap jabatan tadi Bapak setuju dihapus artinya? Betul. Usulnya Pak Haji Iding tuh bagus juga tuh. Kita serahkan kepada ketuanya masing-masing bidang ini, kasih kesempatan gitu ya Pak Haji ya. Misalnya selama seminggu ke depan nih, seminggu ke depan tolong cari anggotanya. Ya. Semuanya yang kita lihat di jalan aja ya sambil berjalan nih tadi mungkin ada di sebelah Pak Deden tetangga lah ke sini secara tubuh nanti sekarang seri ngobrol kira-kira di mana betul biar lebih tepat ya, setuju ya seperti itu ya. Jadi coba kita sampai dengan minggu ke depan ini, sementara mohon maaf belum fix dulu, kita coba minimalisir yang double tadi dengan diganti dengan tadi. Jadi kita serahkan kepada ketua bidangnya masing-masing, tolong cari anggotanya. Kira-kira disepakati masing-masing bidang berapa orang anggotanya Pak? banyak Oh gitu ya. Oke.
Banyak. Nah, berarti ya, silakan panar cari masak berarti. Cari partner dikorbankan. Kalau boleh sih Pak Ketua bidang kita nih masukin Pak Agus lah. Nah, itu. Ditodong Pak Agus. Ya, Pak Deden. Itu berarti Pak Abdul sudah jelas menjadi sekretaris. Berarti di bidang pendidikannya Pak Abdul mohon dicoret lah, anggap gitu ya. Betul ya, nggak apa-apa ya. Lalu yang double lagi itu dicatat dulu aja Pak. Ya Pak Salim. Ya. Yang berarti yang pertama Pak Abdul, tolong di bagian pendidikan dihapus dulu Pak, atau dicoret, dicatat aja dulu ya. Nanti gampang diedit di komputernya. Yang kedua Pak Deden, itu Pak Deden ada di pendidikan dan ekonomi ya? Betul. Pak Deden kira-kira chemistry-nya kemana Pak? Pendidikan atau ekonomi? Nah, ekonomi belajar sama Pak Agus. Mangga Pak Deden. Pendidikan? Ya. Enggak, justru Pak Deden kira-kira condong. Nah, ya, iya betul Pak. Ya boleh, bagus ya, siap bagus ya. Ditulis dulu Pak. Ya, bagus. Jadi Pak Agus tulis saja itu Pak Abdul, dimasuk ke pemberdayaan ekonomi. Iya betul Pak. Nanti Pak Agus tolong tolarkan ilmunya Pak, bagaimana manajemen yang baik, strategi ekonomi dan sebagainya lah. Jadi Pak Deden masuk ke ekonomi pendidikan Pak Deden. Oke, berarti Pak Deden masuk pendidikan Pak Abdul, ekonominya coret. Lalu Mas Salim masuk ke yang double ini kemana? Yang jelas tuh ekonomi pemberdayaan, ya? Maksudnya kemana kira-kira maunya? Oke, berarti yang ibadah, dakwah ibadahnya tolong dihapus Pak Mas Salim. Ada lagi yang double? Pak Suripto enggak ya? Enggak ya? Bendara saja satu ya? Cuma satu. Oke, berarti 3 orang ya, Pak Deden, Pak Abdul, Mas Salim. Yang jelas 3 itu rangkap sudah di eliminir ya. Nah, ini yang baru masuk berarti Pak Agus. Pak Munawar gimana Pak? Soal kemarin sempat saya rayu baikin. Nah sekarang bakal Pak, ini kesempatan kita Pak. Hah? Pak Munawar gimana Pak? Tapi harus dari inilah. Saya harapkan gini ya. Saya harapkan bukan artinya paksaan dan sebagainya. Ini kita bekerja, ya kata Pak Ikin tadi, ini mah apa Pak? Pegawai nanon Pak. Jadi kita coba belajar, yuk mari bareng-bareng untuk kemakmuran kita semua kok. Kemakmuran warga. Tidak ada tujuan lain. Jangan pernah mengasumsikan yang menjadi ketua atau lebih tinggi daripada anggota, itu enggak. Insya Allah pandangan Allah kan yang lebih ikhlas lah ya Pak Jiding ya, yang lebih diterima amal ibadahnya gitu. Jadi kembali ya. Proyek lillahi ta'ala. Nanti balasannya insya Allah di akhirat ya. Ya rasanya banyak inilah, banyak keutamaan. Banyak disebutkan juga hadis nanti di padang mahsyar itu kan ada 7 golongan yang dinaungin katanya kan, begitu kita dibangkitkan kembali. Yang lain panas, kita adem Pak, ada awan. Salah satu golongan itu katanya orang yang keterikatan hatinya dengan masjid tadi. Nah itu luar biasa Pak. Kalau dibandingkan hanya sebatas upah gaji seberapa lah gitu kan, tapi akhirat insya Allah luar biasa. Jadi Pak Munawar gimana Pak? Saya merayu dari kemarin sebetulnya Pak. Gimana Pak?
Saya nggak tega kalau harus memaksa masalahnya. Ya sudah, nanti mungkin teman-teman sambil berjalan Pak ya, ada waktu seminggu ini. Terus begini Pak, Ya. terkait dengan penambahan anggota, tadi kan ada penyampaian dari Pak Haji untuk bisa diserahkan dari ketua, memang itu betul. Tapi seyogianya kita pun bisa bertanya di jamaah yang ada di sini yang paling sering membela warga dan mungkin tahu gitu kondisinya, karena kita tahu bahwa warga kita cukup banyak, itu sampai 200-an lebih ya, karena ya. Yang aktif di sini ya, menetap. Tapi memang yang aktif, kemudian yang bisa ketemu bertatap muka seminggu sekali, 2 minggu sekali. Nah ini diantaranya partner paham, ini bisa mendapatkan masukan. Ya, bertanya gitu ya. Karena kalau di Todong atau di saya ketuanya juga, kadang ketuanya nggak tahu juga Iya. bawahnya siapa. Betul. Ya mohon saling kasih masukan saja, Bapak Ibu ya. Jadi kalau sekiranya ada ide atau ketemu, ingat gitu ya, seseorang si A gitu kan, mungkin kira-kira pasnya kemana, informasikan kepada koordinator bidangnya, lalu dia nanti coba bertanya kepada yang bersangkutan, bersedia tidakkah gitu kan, mungkin gitu ya. Kalau untuk melengkapi perempuan bisa enggak? Misalnya pendidikan, misalnya diambil dari buku, kelas, untuk pemikiran-pemikirannya, untuk anggotanya ke ini, saya kira bisa-bisa. Selain nanti ada kepengurusan khusus. Ya memang ini dikembalikan kepada ini ya, Bapak atau Ibu-ibu. Cuma memang yang perlu dipertimbangkan Pak Haji, pada saat misalkan kita mengadakan rapat nih bidang itu gitu kan, yaitu walaupun hanya sedikitan orang, ibu-ibu masuk di situ gitu kan. Nah itu apakah kira-kira pertimbangannya seperti apa gitu kan? Suaminya mengizinkan dan Jadi menghindari hal-hal yang inilah tadi. Tapi sebetulnya kaitan tadi, misalnya di ibu-ibu itu banyak ide, kebetulan bidangnya di situ, ngasih masukan boleh Pak, ngasih masukan boleh. Saya dari pihak muslimatan kan ini kan banyak ide misalnya gitu, dimasukkan apa, dikasih masukan itu silakan. Nah ini mohon maaf, punten juga, kebetulan juga nanti ke depan dan memang sudah ada masjid ini sebetulnya ada grup juga, tapi kalau melihat dari kondisi, saya mohon masukan ya. Apakah untuk efektivitas dan koordinasi, sekali lagi ya, tujuannya hanya sebatas itu, efektivitas koordinasi dan komunikasi, apakah grup masjid ini harus kita buat grup WA khusus untuk berkaitan dengan aktivitas masjid ini, atau memanfaatkan grup yang sudah ada khusus? soalnya kan perbedaan antara pengurusan dengan jamaah berbeda. Jamaah bisa siapa saja datang, dan kita juga sebenarnya tidak tanggung jawab serta-merta bahwa bila terjadi sesuatu terhadap jemaah, tanggung jawaban dari pengurus itu tidak ada pengurusan dengan jemaah. Jadi memang dikhawatirkan kalau kita men-share sesuatu berkaitan masjid nanti melebar kemana-mana gitu ya. Lebih baik kita finalkan, kita rumuskan di grup yang lebih simpel ini, lalu begitu sudah jadi, nah kita mohon izin nanti mungkin ke Pak Epan ya, kita minta share grup warga mungkin ya, mungkin gitu ya, setuju ya. Jadi sekali lagi tujuannya bukan untuk lain-lain, tapi hanya sebatas komunikasi yang efektif, koordinasi, penyampaian informasi berkaitan dengan masjid dan sebagainya. Seperti misalkan contoh, kita akan mengadakan rapat divisi A misalnya, kan nggak mungkin di grup warga gitu kan, nanti nah sebenarnya sesuatu yang tidak perlu kok mesti kesini misalnya gitu kan, mungkin gitu ya. Jadi insya Allah nanti mohon ini untuk yang grup yang sudah dan sebagainya, mungkin di koordinator Pak Epan gitu ya, mohon pengertian Pak Epan ya, kita nanti minta izin bikin grup khusus masjid, tujuannya tadi supaya grup komunikasi efektif. Nanti begitu sudah matang dari situ share baru ke warga gitu mungkin Pak Epan ya. Oke. Ada lagi mengenai pengurusan. Jadi poin-poinnya saya ulang ya. Minggu depan tanggal 25 ya, Oktober jam 8, mudah-mudahan kita tank sudah mulai, kita bahas detail mengenai program kerja. Mudah-mudahan hari itu juga selesai, kita dalam setahun itu sudah punya format
planning ke depan masing-masing divisi, lalu dikoordinasikan dikonsolidasikan. Yang kedua, yang double jabatan tadi dieliminasi, tadi sudah dijelaskan. Lalu ketua bidangnya mohon mencari anggota, gitu ya, sepakat ya. Berarti tidak ada batasan, sebanyak mungkin, alhamdulillah, karena kita mengajak kepada sebanyak mungkin warga atau jamaah. Setuju? Seperti itu ya poinnya ya. Kalau ada masukan lain, kalau enggak kita masuk ke maulid nih, yang cukup mendesak sekarang. Kaitannya dulu cukup. Ibu-ibu, Bu Dede barangkali, Ibu Ade, oke ya, cukup Bu Eli ya. Kalau ini dirasa cukup poinnya tadi, Pak Abdul tolong tadi catat ya Pak Abdul ya. Sudah catat ya yang perubahan rumah tadi. Yang berarti yang sudah di sini yang sudah fix masuk Pak Agus, mohon keikhlasannya. Ya. masih ini Pak, masih menolak. Nah, diroyong Bapak Haji Iding lah, ditodong. Ya. Saya serahkan ke Pak Haji Iding. Oke, selanjutnya kalau ini sudah selesai, kita sebentar, ini sudah hampir jam 10, kita sebentar coba membahas mengenai kaitan kegiatan yang cukup urgen dan mendesak, yaitu adalah maulid Nabi ya. Kalau menghitung 12 Rabiul Awal jatuh tanggal 29, kalau sekarang tanggal 17, 12 harian, sekitaran 2 minggu. Nah, ini saya justru mohon masukan karena sekali lagi saya belum mengkonsep ini, karena saya masih fokus terhadap ini dulu. Jadi kepengurusan juga belum ada, jadi saya belum fokus detail mengenai ini. Tapi mohon masukan di momen yang kumpul-kumpul semua ini, silahkan saran dan sebagainya. Apakah harus malam ini juga misalnya? Tapi terkait dengan waktu ya mohon dipertimbangkan jam 10 nih. Apakah harus hari ini malam ini kita selesaikan pembahasannya, kepanitiaan dan sebagainya, atau ya tadi ada sedikit jeda dan sebagainya. Saya terus terang belum ada konsep mengenai maulid ini karena mohon maaf fokus saya ke sini dulu. Silakan, barangkali ada masukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.